sebagainya, pokoknya tidak ada di bulan yang lain. Nah, bagaimana mudah-mudahan kita seketika memasuki bulan Ramadan masuk dengan hati yang bersih. Mudah teh Bunda Alma eta hati bersih-bersih kitu teh diseseuh-nyeseuh hate teh. Bisa kubaikin kudu terjana. Andaikan bisa seperti itu, Ambu, mungkin tidak ada orang yang hasad, iri, dengki, tidak ada penyakit ain dan lain sebagainya. Damai dunia iya, tapi terame. Sangat tidak mudah karena hadiahnya pun surga ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan ini calon surga, disebut diulang-ulang 3 kali sahabat Rasul, hanya karena ia sebelum tidur suka memaafkan orang yang telah menyakiti, membersihkan hati dulu sebelum tidur, bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, bukan karena zikirnya, tapi karena ia membersihkan hati. Allah, itulah pemirsa. Kita buka ya Ambu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, ma ba'du. Alhamdulillah di malam minggu yang hot ini, kalau di Pangandaran ya, hari yang luar biasa. Wah, pokoknya mah tekenging wakaka dia Ambu pamihawan ke acan tipisnya. Ya meni hot luar biasa. Emang bakal aya tiisna. Ayah. Oh, Insya Allah orang Bandung ke Padaherang, Allah itu memberikan cuaca yang setidaknya lebih bersahabat gitu daripada sekarang yang luar biasa. Masya Allah. Amin. Kita diberikan kesehatan ya Ambu, masih bisa live menjelang Ramadan ini. Yang diwacanakannya itu H-7. Gercep langsung Ambu bikin pamfletnya, posting gaskeun di sela-sela kesibukan. Di sela-sela kesibukan Ambu yang padat ini, alhamdulillah Ambu masih bisa menyempatkan malam minggu walaupun tos tunduh cenah. Buka kartu. Tapi guys, kami Ambu tinggal itu dia. Aduh, ya Allah, matanya udah hitam begini. Iya, mudah-mudahan ya berkah ziyadatul khair. Tema malam hari ini itu sangat menarik bagi saya pribadi dan semuanya juga pasti menarik. Karena apa? Karena tibil qulub ini kalau menurut saya ini kunci dari segalanya. Kalau hati bersih, semuanya bersih. Pikiran jernih, fisik sehat. Tapi kalau misalnya hati kita keruh, wah, jika namanya eta nu saur Ambu teh iri, dengki, hasad, tiap hari we gitu tanam dalik. Maka dari itu, mari kita persilahkan narasumber kita yang luar biasa semangat ini kepada Ambu, dipersilahkan. Baik. Nuhun Bunda Alma. Ya, kita sapa dulu nih, ada Teh Dian. Bu Anis dari Suriah. Ya, Assalamualaikum. Ada Bu Anis Bule ya, Bule, mudah-mudahan sehat selalu di sana di luar negeri ya. Luar negeri. Abi luar negeri Abi. Yang terima kasih kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas izin Allah ya dapat menyempatkan dulu Bunda Alma juga sebelum lahiran ini ya daripada hanjak gitu ya. Daripada hanjaka kalau sudah lahir pasti banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Alhamdulillah kita menyempatkan dulu. Saya pun ini hari ini ada 4 agenda dan alhamdulillah tidak ada susah lagi waktunya ya, sebelum Ramadan ini Senin Selasa pun sudah ada tamu lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini malam ini itu intinya berkah gitu ya, bertambah kebaikan. Amin. Apalagi temanya yang sangat cantik, tema yang sangat cocok menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita benar-benar disampaikan pada bulan Ramadan, bulan yang utama. Amin. Utamaannya sangat banyak yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Ramadan ya, Lailatul Qadar, Nuzul Quran dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada di bulan yang lain. Nah, bagaimana
Mudah-mudahan kita seketika memasuki bulan Ramadan masuk dengan hati yang bersih. Mudah teh Bunda Alma eta hati bersih-bersih gitu teh diseseuh-nyeseuh hate teh. Bisa kubaikrin kudu terjana. Andaikan bisa seperti itu, Ambu, mungkin tidak ada orang yang hasad, iri, dengki, tidak ada penyakit ain dan lain sebagainya. Damai dunia iya, tapi terame. Sangat tidak mudah karena hadiahnya pun surga ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan ini calon surga, disebut diulang-ulang 3 kali sahabat Rasul, hanya karena ia sebelum tidur suka memaafkan orang yang telah menyakiti, membersihkan hati dulu sebelum tidur, bukan karena tahajudnya, bukan karena duhanya, bukan karena zikirnya, tapi karena ia membersihkan hati. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita sampai ke sana. Tapi kita akan mencoba membedah dari psikologi Islam. Nah, ini saya sumbernya ini penulisnya memang psikolog Islam ya. Ini tuh wakil rektor gitu ya, UIN Malang gitu ya. Ada tulisan tentang penyakit hati. Ini jurnal kayaknya jurnal ya. Ini dari sumbernya dari psikologi gitu ya, biar nyambung psikologi Islam, penyakit hati. Kalau dulu kita ada bukunya itu karya Usman Najati, Pak Usman Najati ya. Nah, itu sumbernya juga untuk kita kali ini. Nah, penyakit hati itu kalau dalam psikologi juga bisa mirip atau seringkali disebut apa? Psikosis. Nah, psikosis. Psikosis Bunda Alma. Makanya dulu kita ada waktu orientasi kita waktu psikolog namanya psikosis itu disuruh dirubah. Karena psikosis itu adalah gangguan psikologis. Penyakit psikologis yang artinya kalau di sini sebenarnya psikosis itu ketika seseorang ada gangguan emosional, mental, dan ia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya. Psikosis gangguan yang akhirnya kesananya akan jadi mental disorder dan lain sebagainya. Berarti, tapi karena konteksnya kita dari Islam, maka kita akan dilihat sih kalau dari psikologi Islam itu seperti apa. Kalau di Islam tentu lekat gitu ya, masalah penyakit hati ini juga disebut psikosis, lekat dengan akhlakul mazmumah. Nah, seringkali kita bahas ya akhlakul mazmumah, yaitu akhlak-akhlak yang tercela. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Muhammad Asy-Syarqawi ya. Kalau kita belajar fikih mungkin udah tidak asing gitu ya dengan beliau gitu ya, dari tasawufnya, fikihnya dan lain sebagainya. Nah, Asy-Syarqawi itu membagi akhlakul mazmumah atau penyakit hati itu dalam beberapa bagian intinya ya. Pertama, ada yang sering kali kita menyebut pamer atau ria. Pamer atau ria. Atau godob ya. Kemudian lalai dan lupa pun hati-hati, ini penyakit hati, al-ghaflah. Wanisya. Lupa, tapi lupa yang seperti apa gitu ya. Kemudian waswas dari setan ya, al-waswasah gitu. Kemudian frustrasi gitu ya, kemudian rakus atau tamak gitu ya. Terperdaya, al-gurur, sombong atau ujub gitu ya. Kemudian dengki dan iri hati atau al-hasad wal hik gitu ya. Pokoknya yang kurang lebih bahasa-bahasanya teh eta kenengan aya Indonesia, aya Arab, aya Inggris, aya naon. Tapi eta keneh maksudnya. Nah, makanya di sini langsung saja diklasifikasikan aya 4 kurang lebih yang akan coba kita bahas. Ada 4, disebutkan penyakit hatinya apa dan obatnya apa. Udah eta simple. Jadi di antara tadi 9 yang disebutkan kurang lebih yang fenomenal, yang ini tidak mudah, masih melekat dalam diri kita, dalam keseharian kita, yang kadang kalau di bulan Ramadan kan lebarnya Bunda Alma, pahala bisa sangat banyak, tapi kalau masih ada penyakit hati itu terkikis, amalan-amalan kita terkikis, kita ibadah mahdoh atau ibadah guer mahdoh pun terkikis jika kita masih memiliki penyakit hati yang akan nanti kita coba bedah. Nah, pertama ria ini atau seringkali pamer artinya. Nah, pamer. Nah, menurut Imam Asy-Syarqawi ini mengatakan bahwa ria ini adalah unsur penipuan. Kenapa disebut penipuan?
penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, karena hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ria itu merusak jiwa seseorang dengan halus dan tidak terasa, sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari penyakit ria ini. Nah, merasa ingin pamer gitu ya, bahkan pamernya itu untuk menutup-nutupi kekurangannya. Kenapa disebut penipuan? Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya di sini disebutkan overacting. Nah, ini ria. Bagaimana obatnya menurut Imam Asy-Syarqawi? Caranya itu dengan mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit, step by step, pelan-pelan saja, dan menanamkan sifat tawadhu, kerendahan hati. Ya, itulah setiap penyakit ini solusinya gitu. Ini obatnya, harusnya berlatih untuk ini gitu. Sekarang pamer ya, berlatihlah untuk lebih tawadhu. Itu kerendahan hati, bahwa bahkan di sana ria juga ada yang menyatakan, definisi kebanyakan mengatakan bahwa kita berperilaku bukan karena Allah tapi karena manusia. Mudahnya. Kemudian yang sering kali boleh terjadi yaitu marah atau godok. Marah yang tidak terkendalikan gitu ya. Marah yang tidak terkendalikan yang di sini disebutkan akhirnya menguasai otak gitu atau pikiran, dan akhirnya kepada perasaan, dan yang akhirnya memuncak kepanikan. Nah, dan ini sulit dikendalikan. Yang pada akhirnya impactnya ke perilaku, ke behaviornya itu kata-kata kasar, kata-kata keji, kemudian kadang melakukan tindakan-tindakan destruktif. Misalnya merobek apa, kalau lagi marah melempar apa, merobek apa, dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Marah ini penyakit hati. Dan obatnya adalah cara penanggulangannya. Imam Ghazali mengatakan bahwa dengan bermujahadah, yaitu yang kesananya tujuannya untuk lebih belajar bersabar dan berkasih sayang. Bahkan dalam hadis pula disebutkan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergula, tapi orang yang pandai menahan amarahnya. Nah, ya. Kenapa ini disebut penyakit hati ya? Karena tidak mudah dan banyak sekali dihinggapi oleh kita, yang pada akhirnya dari kemarahan yang besar bisa menjadi dendam, bisa menjadi kebencian, yang akhirnya ya jadilah penyakit fisik. Banyak ya penelitian dari asalnya dendam jadi kanker inilah, kanker itulah, dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik ya. Berarti kalau tadi disebutkan bahwa di sini marah, itu berarti obatnya itu kita belajar lebih sabar, lebih mengendalikan diri gitu ya. Nah, kemudian menurut Utsman Najati, masalah marah ini, bahwa emosi marah yang menguasai seorang dapat membuat kemandekan berpikir. Nah, karena udah marah jadi panas gitu. Jadi kalau berpikir itu tidak bisa berpikir panjang. Nah, itulah ya. Kalau menurut Utsman Najati ya, ada bukunya dulu kita dijadikan referensi untuk kuliah psikologi Islam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, ujub Buddha Alma, yaitu rasa bangga diri. Nah, rasa bangga diri ini seringkali disebut dengan perasaan yang muncul pada diri seorang di mana ia menganggap dirinya lebih baik dan utama dari orang lain. Nah, karena itu dia juga menghina orang lain, merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, menurut Imam Asy-Syarqawi pun bahwa ujub ini adalah perasaan senang, sebetulnya di awal dengan perasaan senang, tapi berlebihan. Dan sikap ujub disebut penyakit mental yang sangat berbahaya, sebab eksistensinya membuat hati menjadi beku dalam menerima kebaikan dan selalu menutup-nutupi kesalahan. Nah, ini berbahaya sifat ujub karena selalu menutup-nutupi kesalahan dan mengabaikan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jadi gengsi dan lain sebagainya. Pokoknya nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus kembalikan kepada Allah. Nah, untuk terhindar dari sombong, jadi kita harus kadang merendahkan diri di depan Allah. Ya, betul. Nah, tapi bukan merendah hati gitu ya, rendah hati, merendah diri juga tidak apa di hadapan Allah, asal jangan rendah diri di hadapan manusia. Kalau rendah hati itu adalah sebuah kewajiban ya untuk menghindari sikap ujub, dan ini perlu latihan.
Nah, kemudian yang terakhir, penyakit yang sering kali yaitu iri dan dengki. Naon bedana iri dan dengki? Iri mah ketika kita melihat orang lain bahagia dan kita ingin mencapai itu sebetulnya tapi kita tidak mampu, maka ada perasaan iri. Nah, sih batur bisa sedangkan kita ada perasaan iri. Kalau dengki lebih dari itu. Kalau dengki itu jadi udah mah ada iri, kalau dihijikan gitu, nah, sebetulnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sama lah iri dengki eta keneh gitu ya. Ada yang mengatakan berbeda. Kalau iri lebih ke demikian, kalau dengki ada lebihnya lagi. Dengki itu ingin orang lain kehilangan kesenangan itu. Nah, kalau iri sebatas kita tidak bisa mencapai itu, padahal kita ingin. Nah, kalau dengki lebih dari itu. Jadi ada ingin sing dileungitkeun kenikmatan eta misalnya. Nah, itulah dengki. Dan ini ya disebut penyakit jiwa. Nah, iri hati disebut juga dengan jiwa gitulah. Karena emosi ini sangat kompleks ya pada akhirnya. Tapi iri pun itu menurut Imam Syarqawi dibagi dua, Bunda Alma. Ada iri yang positif, yaitu kan pas sabikul khairat, kalau iri untuk berlomba-lomba kebaikan tanpa orang lain tega kehilangan kenikmatannya, tapi kita hanya mengikuti contek agar kita juga mendapatkan pahala, itu baik. Tapi yang kedua yang menjadi tidak sehat yaitu iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat kalau menurut Imam Syarqawi. Nah, inilah yang tidak sehat yang menimbulkan penyakit mental. Nah, dan pasti kesananya ada rasa benci dan lain sebagainya kalau sudah iri dengki. Nah, dan tentu semuanya kompleks gitu ya, untuk obatnya tentunya semuanya bersumber pada semuanya kembalikan kepada Allah. Semuanya Allah yang mengatur, apapun yang kita lakukan Allah yang mengatur, kita hanya sekedar doa dan berusaha. Kita harus benar-benar berpasrah diri, berlapang diri agar kita sehat mental, tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu mungkin Bunda Alma untuk apa ya, bukan pencetus ya, apa sih namanya teh, bukan penguat, apa sih, apa tuh apa ya, itulah pokoknya sedikit materi yang mudah-mudahan bisa pencetus, bukan pencetus, artinya pemantek, bukan pemantek yang mudah-mudahan diskusinya bisa lebih panjang dari ini. Nah, ini materinya segitu. Penyakit hati itu kalau menurut Imam Asy-Syarqawi ada 9, tapi kurang lebih ada 4 diklasifikasikan yang seringkali banyak terjadi di manusia, dan ini seringkali ya akhlak mazmumah, dan ini akan mengikis amalan kita, bahkan akan menimbulkan sakit fisik, bukan hanya sakit mental tapi sakit fisik pun yang akhirnya psikosomatis dapat diidap oleh para manusia. Jadi lambung naik wae lah, migrain wae lah. Ya, dan segala hal ya, itu bisa punya dari penyakit hati. Itu mungkin Bunda Alma, wallahu a'lam bishawab. Nih tadi Ambu sempat nyebutin apa, lupa, katanya lupa itu salah satu penyakit hati. Kumaha Ambu? Aduh, abi kaning sok lupa Ambu, kumaha tuh? Sering jadi bukan itu. Lupa nisyan gitu ya, nisya. Jadi lupa itu kalau misalnya yang normal kali-kali itu tenan naon. Tapi kalau misalnya dikit lupa, dikit-dikit itu ada yang bermasalah. Berarti kefokusan kita kumaha, apalagi kalau misalnya sholat sampai hayo enggak sholat lupa rakaat, lupa itu geus rakaat sabaraha. Lupa itu terus dia gitu, berarti sangat mudah sekali tergoda oleh rayuan setan. Kita tidak fokus, khusyuk ketika mengerjakan sesuatu hal. Padahal dalam hadis pun disebutkan bahwa Allah itu menyukai hambanya yang melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Sempurna dalam artian memberikan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Kalau misalnya lupanya sedikit-sedikit, tidak banyak-banyak, kalau kecuali sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit lupa. Jadi banyak itu banyak. Ya, kecuali nukitunya mungkin itu agak normal alam. Namanya juga manusia. Tapi kalau misalnya kelupaannya terlalu berlebihan dalam banyaknya itu pertanyakan, apalagi ketika beribadah. Dalam hal beribadah ya tadi sebutkan ketika sholat, ketika apa, oh lupa ada jadwal ini, ada jadwal kajian, lupa ini terus, lupa dan lain sebagainya. Nah, itu
tentu ada hal yang perlu diperbaiki, diperbenah gitu. Ada yang salah dengan diri kita. Itu mungkin Bunda Alma. Iya, yang bersin terjadi. Teh Dia nih, Ambu bertanya, Ambu gimana ya menghadapi orang yang iri dengki dengan kita? Iri dengkinya teh bukan karena kita salah, tapi karena nggak suka kita lebih aktif atau lebih dari dia. Gimana ya supaya tidak emosi menghadapinya? Soalnya setiap ketemu jadi sinis wae kita teh cenah di mata dia. Jadi Raisa jadi nama serba salah gitu, Ambu. Maju mundur ke dunia masalah. Nah gini, kita mengenal yang namanya penyakit ain ya Bunda Alma, penyakit yang keluar dari pandangan, dari mata. Ini banyak multitafsir sih sebetulnya ya, intinya jangankan dari wajah atau apapun barang yang kita miliki pun itu bisa terkena penyakit ain. Misalnya kita punya mobil baru kemudian ada yang dengki, maka jika kita tidak menjaga diri kita, keluarga kita dan lain sebagainya, membaca trikul lah, minimal trikul gitu, minimal trikul, maka bisa jadi kena. Bisa jadi kena, makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penyakit ain ini begitu mematikan. Tapi kan agak sulit gitu ya terhindar dari hal demikian. Jangankan zaman dulu gitu, jangan zaman sekarang media sosial, zaman dulu pun agak sulit terhindar dari. Padahal tuh ayat media sosial. Rasulullah SAW ketika ada bersabda ini kan gak ada semedia sosial. Berarti dari zaman dulu pun penyakit lainnya memang ada gitu ya. Dan Rasulullah pun sudah menjelaskan penangkalnya seperti apa. Yaitu dengan trikul minimal. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, minimal itu ya. Dari trikul itu akan menangkal hal-hal yang tidak baik lewat pandangan mata untuk kita. Termasuk dalam hal dengki ini. Nah, bisa jadi ada yang mengatakan bahwa doa yang buruk itu akan kembali kepada si pendoa. Tapi bisa jadi pula walau alam, ada kadang-kadang ada titik kalau memang kita yang kurang tepat dan orang lain akhirnya dengki dengan alasan kita dan kita tidak membacakan trikul, tidak menginginkan penangkal, bisa jadi kita memang terkena. Nah, termasuk bagaimana cara misalnya ketika ada orang yang iri dengki terhadap apa? Kalau kita merasa sudah melakukan hal yang baik gitu ya, misalnya kata Teh Dian karena kita lebih aktif dibandingkan dengan dia, ya whatever gitu. Al-umuru bimaqasidiha, lamun dina kaidah fikih nama. Bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan maksudnya. Innamal amalu biniat, al-umuru bimaqasidiha gitu ya. Dina kaidah fikih mah. Tapi intinya namun kalau kita berniat ini tidak ada niatan untuk membuat orang lain iri, tidak ada niatan untuk membuat orang lain dengki, ini pure untuk ziyadatul khair, untuk berkah, bertambah kebaikan, ya dilanjutkan saja. Terserah apa kata orang gitu lain, ya. Terserah apa pandangan orang lain, terserah whatever gitu ya. Tapi dalam realitanya, kalau misalnya orang yang sinis, dengki, dan lain itu berada di lingkungan kita, nuka tingali memang tidak mudah, Tedian. Memang tidak mudah ya, gak nyaman gitu ya. Rasanya gak nyaman kalau di depan kita, di lingkungan yang benar-benar dekat lah, ada orang yang sinis gitu ya, melihat kita. Tapi kita harus kuat mental gitu. Selama kita niatnya baik, selama kita memang tidak berniat untuk membuat orang lain, amesi itu sirik, pamerkeun kan banyak kan ukitunya. Pamer heula, cenah ge ameh batur panas. Pamer heula ameh batur panas. Selama kita tidak berniat untuk melakukan itu, ya lanjutkan saja whatever lah. Itu masalah dia, berarti bukan masalah kita. Bahkan bisa jadi dia itu sinis, kemudian iri dengki yang kayak gitu, bukan hanya sama kita saja, ya sama banyak orang gitu, sama dia melakukan hal itu, orang lain gitu. Makanya kita tetap fokus pada niat untuk bertambah-tambah kebaikan. Apapun yang kita lakukan selama itu baik, silakan dilanjutkan, luruskan niat, ikhlas dan sebagainya, maka kita tidak akan terlalu memikirkanlah whatever berarti herek sini sedek kumaha oge. Meskipun tadian ini perlu kekuatan hati ya.
kita di sinisan dalam jarak yang dekat, misalnya berdekatan di lingkungan terdekat dan dia demikian, itu perlu kekuatan hati. Kadang memang kita jadi emosional, kadang bisa jadi berderai air mata gitu ya, apa salahku gitu. Tapi ya itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah pilihan. Jadi agar kita tidak terlalu terkungkung pada orang-orang yang sudah jelas-jelas ya negative thinking gitu. Agar kita pun tidak terbawa, fokus saja pada outcome, fokus saja pada tujuan kita untuk apa gitu. Itu mungkin tadian Bunda Ama, wallahu a'lam. Pilih tadi, mau nambahin mangga. Ya maksudnya kan kita nggak bisa mengendalikan hati orang lain ya Bu ya. Kita betul. Apa sih? Kalau update apa kan sekedar syiar atau apa gitu dan lain sebagainya, mungkin ada tujuan dari pendidikan, di organisasi dan lain-lain. Masalah orang yang juli nakumaha eta mah hese gitu ya. Ya, asal kitanya aja. Iya, kitanya aja warna gitu. Tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana lagi nih? Ketemu tiap hari masalahnya, jadi malas ketemu, jadi mending menghindari daripada nangis Mumbai, cina. Nah, iya betul ya, kata saya juga tadi pasti tidak mudah. Pasti kalau misalnya dalam lingkungan dekat kita emosional, kadang kita menangis ya, benar menangis kesal gitu ya. Wah, itu naon salah orang bahasa Sunda namanya. Salah gitu kan, salah nanaon gitu ya, tidak ada niat apapun ya. Tapi benar untuk kesehatan mental kita, makanya banyak konten sekarang orang yang disebut sehat mental adalah orang yang berani berkata tidak, termasuk orang yang mampu menghindar dari sesuatu hal yang udah pasti eta teh bakal piruwet teh naon asup keneh di dinya. Bahkan Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa orang yang munafik adalah ketika ia tidak ingin masuk ke majelis itu, tapi ia memaksakan diri padahal hatinya ingkar. Nah, jadi misalnya kita teh gak mau ya, misalnya Pak masuk ke majelis, tapi karena paksa, karena tapi gelisah selama di baju eta teh dan memang tidak mau teh. Justru itulah orang yang munafik yang kayak gitu. Jadi memaksakan diri padahal dia itu ingkar, mengingkari apa yang ia lakukan, apa yang ia omongkan. Gitu. Sama ini juga kalau misalnya kalau itu mah dalam hal akidah atau dan lain sebagainya mungkin ya, lebih ke sana. Tapi jika kita melihat bisa dianalogikan juga, dikiaskan gitu ya, bahwa dalam hal ini pun kita menghindar pun demi kesehatan mental kita, daripada akhirnya kita ngadeketan kuat tekuat memaksakan diri gitu ya, bisa tekuat, bisa jadi sehat mental. Tidak apa-apa kok menghindar, asal tong kaciri teuing gitu, tong jelas-jelas teuing. Soalnya kalau terlalu jelas biasanya nambah masalah. Nambah masalah gitu kalau dia merasa dihindari. Oke, berarti di garis bawah ya, daripada kita sakit mental terus bikin tidur akalan deui gitu misalnya, lebih baik kita kayak smooth, menjauh perlahan, cuma jangan terlalu kontras gitu ya. Betul tah gitu. Nah, saya teh lupa di Bunda Alma ringan ya ini teh tentang penyakit ini, ingat lagu itu nggak Opik, Tombo Ati. Nah ini kan gitu ya. Nah ini tuh kalau kita baca ini tuh ringan, bahasa yang ringan tapi maknanya luar biasa sekali untuk kesehatan mental, untuk mengobati penyakit hati. Coba saya bacakan ya, Tombo Ati. Nah, ikuli itu bisa enak ya tadi nyanyikan banyak. Nyanyi bonus sih malam minggu ayeuna mah nyanyi. Kaping mocok Quran lan maknane. Nah, yang pertama itu membaca Quran dan maknanya. Kalau kita membaca Quran dan maknanya, maka itu akan membuat kita tenang ya. Bahkan Rasulullah SAW itu kan kalau dalam sholawat tibil kulub nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub. Dan di sini dijelaskan bahwa Rasulullah itu sang pengobat hati. Nah, Rasulullah sang hati. Termasuk Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, bahkan lan maknane dengan maknanya, nah
Kalau ngakak kieu eta nu alim nyanyi. Alim Nah, nyanyi, gitu dah Teh Diana. Nya, ambu mah nya. nah, jadi membaca Quran ini bakal menenangkan kita, bisa menjadi obat hati. Iya. Apalagi kita baca maknanya bukan hanya terjemahan, tapi tafsirnya, asbabun nuzulna Masya Allah. sekalian. Masalah. Masya Itu kan Allah. menjadi obat hati ya untuk kita. Luar Kemudian biasa, ya. yang kedua kaping pindo, sholat wengi lakonono. Nah yang kedua sholat malam dirikanlah. Nah ini tahajud Iya. ini yang harus kita latih. Tidak mudah karena langsung ya Allah. sampai. Masya Allah. Tidak mudah, banyak sekali godaannya ya Bunda Alma ya. Nah kaping telu wong soleh kumpulonon inilah Kumpulono. yang kadang kita karena kesepian masuklah ke dalam lingkungan yang toksik yang menjadi racun. Karena jelas-jelas itu udah menjadi racun gitu ya, untuk dirinya gitu ya. Tapi iya karena kesepian cenah naon lah. Akhirnya yang ilu lah jadi racun. Padahal di sini jelaskan ya yang ketiga kaping telu wong soleh kumpul dengan orang yang soleh. Dengan orang soleh jadi hati agar. Kemudian kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Nah, perbanyaklah berpuasa. Berpuasa tadi bisa menahan amarah, menahan hawa nafsu, hanya menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu yang seperti akan kita lakukan. Nah, ini menjadi obat ketika tadi disebutkan ada penyakit hati marah, godob gitu ya. Ini bisa menjadi obat, berbanyaklah berpuasa. Dan yang terakhir kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Nah, zikir malam perpanjanglah ini sambil tahajud dan sebagainya. Tapi sepanjang kita hidup berzikirlah, bahkan dimanapun berzikir, everywhere gitu, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin ya yang sering kali kita dengarkan, ternyata maknanya sangat luar biasa jika dipraktekkan. Jika dipraktekkan tak eta ambu anu hese nama prakteknya. Ya Allah. Kalau sudah tahu ilmunya, sehingganya setidaknya ketika ada kretek untuk mengingkari, untuk tidak melakukan itu, maka ya, kita akan takut dosa dan lain sebagainya. Kalau udah tahu ilmunya gitu, jadi dikrem. Betul, gitu Bunda Alma. Iya, iya. Dian jadi tertunduh katanya tuh. Oh, Dian ge tunduh, mana itu abi wungkul, Masya Allah. Ya, agenda terakhir hari ini ya live IG gitu ya. Iya. Live IG juga langsung tiba nih, udah kuliah ya Ambu tadi ya. Kuliah pertama anak saya dibagi lapor sampai jam 1. Sore kajian, maghrib kuliah online, langsung live IG. Baik, gak berhenti. Iya, iya teh hari Sabtu, aku tehnya lihat kalender ini teh hari Sabtu, tapi menit eureun ti jam 7:30. Aku teh Masya Allah. Sama nanti besok oke revisi Alma ya. Besok revisian, tenanglah, nanti juga ada waktunya lebahan. Betul ya Allah, mudah-mudahan berkah ya Ambu, jadi kegiatan ya Allah, kesibukan kita, kegiatan kita ini menjadi berkah lantaran kita diberikan kesehatan, umur yang berkah dan lain sebagainya. Eta aku masuk ingat mate lamun aku diem aja ya gitu. Sokalaka penyakit hati eta teh jadi timbul gitu Ambu. Kalau dengan kesibukan iya kan? Kalau dengan kesibukan kadang kan kita lupa gitunya masalah boro-boro mikirin hasad. Boro-boro mikirin hasad, iri, dengki, mikirin pengen ngalampengkeun tongpong gaca gitu ta. Makanya tadi saya baca ada konten dari Himsi gitu ya, bahwa kadang kita harus detox media sosial. Kadang kita harus pere lah. Kadang juga kita harus libur dulu media sosial lah gitu ya, untuk menghindari hal demikian. Jadi dengan menyibukkan diri pada aktivitas yang offline, maka itu akan menghindari kita online terus gitu ya. Makanya online teh ningalina teh iya we Ambu Consulting and Healing Center-nya. Promosi guys. Siap. Semoga lancar, semoga makin
Melambung Tinggi Ambu Consulting and Healing Center-nya, dan Asik. juga channelnya, dan juga Instagramnya, dan Iya. semuanya, dan ambunya terutama. Akhirnya melambung tinggi Mas Yanti, sieun jatuh. Senjat, melambung tinggi. Ya Allah. Laguna praktek nama iraha leres apa loh laguna praktek nama cuma situasi dan kondisi pemiemut. Ya, Gitu. sedikit demi sedikit ya Ambu, step by step kita Step by step, ngaji pelan-pelan. dan lain sebagainya. Aduh, kamu gogoda saum sunat aku mah luar biasa. Kita mudah nih Bunda Alma membersihkan hati gitu ya, temanya kan tibil kulub gitu ya. Penyakit hati yang gini tidak mudah karena ini justru kadang mengantarkan kita nauzubillah ke neraka, akan mengantarkan hati ini, hati yang bersih atau hati yang keruh, hati yang kotor gitu ya. Bahkan amalan kita yang wah merasa anak tetos tapi kacara rangke salati lamun hatena kotor mah ya kikis gitu. Ada penyakit. Ya, tapi sebaliknya, ketika kita melakukan banyak dosa, misalnya dalam hal ibadah mahdoh, tidak sempurna ibadah mahdoh, tapi ketika kita memiliki hati yang bersih kepada orang lain, dalam artian gue mahdoh rata-ratanya hubungan dengan manusia gitu ya, bisa jadi itu mengantarkan kita ke surga. Bahkan kan ada keterangannya juga ya, pelacur gara-gara ngasih minum karena kebersihan hatinya, ngasih ke dogi gitu ya yang sedang kehausan masuk surga, gak tahu gitu. Kadang bisa jadi kalau menurut saya Maimun Zubair almarhum mengatakan bahwa ketika misalnya ada semut yang tiba-tiba tilelep kanu cai diangkat ke kita. Masya Allah. Bisa jadi itu nganterin ke surga. Terus ayah roti, bubuk roti disimpan ngahaja kita benar-benar niat hati ikhlas, ame ayah semut marakan. Saya bisa masuk surga gara hal-hal kecil nuk itu anu bisa terkalahkan. Bahkan akhirnya malam bulan puasa ya ada Lailatul Qadar misalnya ya di 10 hari bulan Ramadan di malam yang ganjil gitu ya. Jika kita mendapatkan Lailatul Qadar maka ibadah kita misalnya kalau ngaji, kalau sholat malam dan sebagainya bisa lebih baik dari 83 tahun atau 1000 bulan. Ya, asbabul wurudnya karena ada asbabun nuzul ya. Karena sahabat ada sahabat yang dia beribadah selama kurang lebih 80 tahun jihad, kemudian turunlah surat Al-Qadar mengatakan bahwa ibadahmu selama 83 tahun itu jika kamu mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya, beribadah di malam Lailatul Qadar maka lebih baik malam Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Berarti luar biasa sekali gitu ya hal-hal yang seringkali kita sepelekan. Allah itu bisa memberi rahmatnya dimanapun. Jadi benar-benar gak tahu ya kita masuk surga karena apa, masuk neraka karena apa kita benar-benar ya Allah, ini nulis mendali kamu. Masuk neraka karena yang sepele 3 jebrus ayeuna ka neraka anu yang neraka itu yang ya apa siksaan yang paling mudahnya itu ketika kita memakai sendal hingga ubun-ubun kita ngagolak. Ubun kita ngagolak ya Allah, ngeri yang paling mudahnya demikian gitu ya. Dan kita tidak tahu gitu ada hal apa yang kita lakukan yang akhirnya mengantarkan ke neraka dan hal apa yang kita lakukan yang akhirnya mengantarkan ke surga. Ya gitu ya, murid kita terus berikhtiar karena temanya sekarang tibil kulub, mudah-mudahan kita senantiasa terus membersihkan hati, belajar ini benar-benar berproses benar. Banyak sekali yang datang ke Ambu Consulting oke ya, kebanyakannya memang karena ada gangguan psikologis ataupun penyakit hati ini yang dendam, benci selama puluhan tahun gitu yang ingin alhamdulillah diikhtiarkan gitu ya. Berarti tidak mudah maksud saya. Ya, tidak mudahlah penyakit ini, tidak mudah, kita harus terus latih. Kenapa ada sebelum Ramadan saya temanya ingin ini agar saya ingin mengambil bagian loh dari ini, saya ingin mengambil bagian bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, mengambil bagian bahwa kita yuk mari bersihkan hati dari penyakit hati yang kadang mengikis amalan-amalan kita. Gitu, mungkin Bunda Alma wallahu a'lam bishawab. Teh Dian apa katanya?
Hapunten ya Ambu dan Bunda Alma, udah mau Ramadan, mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Selama aku jadi pemirsa setia, begitu Ambu Masya katanya. Allah. Iya, sama-sama Teh Dian. Ya, mudah-mudahan Teh Dian juga senantiasa sehat. Kami pun mohon maaf ya apabila Amin. saya Ya, khususnya ya betul. kata-kata yang tidak sesuai, gitu, tidak sesuai harapan seperti apa ya. Mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan dengan kebersihan hati. Jadi lebih Amin. apa ya, lebih luwes lah dah gitulah ketika menyambut bulan Ramadan teh. Gitu mungkin udah Alma. Terima kasih Ambu sudah dicas kembali sebelum bulan Ramadan ini biar hati kita itu menjadi semakin bersih. Dan ya sama-sama Teh Dian saya juga mohon maaf bisi heureuna kumaha gitu. Karena mau Ramadan ya kita maaf-maafan ke Ambu juga ya mohon maaf apabila abi masuk heureun bae kaning Allahu Akbar hesep heureuy teh Ambu canggel abi mah. Da kata Rasulullah oke ke ame bahagia kedah aya heureuy nama umur Nah, begitu betul ya Ambu. Ya udah atuh closing statement-nya nih Ambu kumaha itu mah juga Nurarus. Hari ini ada 4 agenda, Bunda Alma pun sama, Masya Allah ya, mudah-mudahan live IG ini benar-benar menjadi penutup aktivitas kita. Amin, 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 dan berkah menambah kebaikan gitu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan semua terima kasih kepada yang menonton di awal, di tengah, atau di akhir. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Di Bunda Alma pun mudah-mudahan lungsur langsar. Ini sekedap deh ya. Udah 33 minggu, 34 minggu mungkin Allah alam ya. Sampai 37 sekedap deh lah, mudah-mudahan lancar. Nah, terkait penyakit hati ini. Nah, penyakit hati ini tadi sudah disebutkan bahwa menurut Imam Asy-Syarqawi itu ada kurang lebih ada 9, tapi yang kita bahas secara panjang lebar yaitu ada 4. Intinya adalah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, termasuk dengan penyakit hati itu ada obatnya yang harus kita ikhtiarkan, tidak dibiarkan begitu saja. Ketika kita memiliki kadang sikap ria, bahkan ria, sombong dan sebagainya, bahkan tidak akan mencium bau surga gitu ya. Sombong, ria, hasud, iri, dengki, marah yang berlebihan, was-was, mohon maaf, was-was gitu, frustration dan lain sebagainya, tentu itu akan menjadi penyakit mental yang akhirnya kesananya menjadi penyakit fisik, psikosomatis dan lain sebagainya. Dan itu tentu akan sehat mental gitu ya, kurang sehat mental. Ciri-ciri orang sehat mental itu adalah ia sejahtera gitu ya, sejahtera, ia mampu mengoptimalkan potensi dirinya, ia mampu menghadapi tekanan dari luar dengan efektif. Jadi gak dikit-dikit marah, gak dikit-dikit sombong, gak dikit-dikit ria hanya untuk menutupi kekurangannya. Nah, gak dikit-dikit pamer hanya untuk kekurangannya dan melakukan sesuatunya hanya demi orang lain, hanya demi manusia, bukan demi Allah gitu ya. Itu sangat rugi sekali. Kita terus berproses saja di sana, termasuk saya pun sangat jauh gitu ya dari kata bersih hati gitu ya. Masih ada saja, mudah-mudahan terus berbenah gitu ya. Saya juga minta mohon maaf apabila ada sahabat-sahabat, kepada Bunda Alma, Teh Dian, dan sahabat-sahabat semua jika selama ini kayak perpisahan ya, jika selama ini ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Dan terima kasih juga atas supportnya. Ini adalah season Curcol Ambu Consulting, season ke-18. Ini sebetulnya rencananya inginnya sampai ratusan ya Bunda Alma ya. Tapi kayaknya ini saya kalau sendiri kan sebetulnya bisa saja, tapi asa terame gitunya. Makanya kayaknya ini mulai lagi Curcol Ambu Consulting and Healing Center teh kalau Bunda Alma sudah pulih setelah lahiran. Kalau sudah tahu lah, udah punya orang rumah lah gitu. Tahu lah ya. Ambunya lancar segala Terima kasih sekali Ambu ilmunya, sehat-sehat pokoknya Ambu, Teh Dian dan semuanya yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak. Nuhun pokok namanya. Doakan abinya Ambunya. Doakan ku Ambu hipnoterapi tidinya dari jarak jauh bisa tuh Ambu. Tidur. Hypnobright gitu, jadi melahirkan nanti sadar tersadar bisa nggak sih? Bisa aja siapa yang tidak.
Iya, iya. Iya. Terima kasih Ambu untuk malam Sama-sama. ini, luar biasa. Selamat beristirahat. Terima kasih yang sudah menyaksikan awal, tengah, akhir, dan Teh Dian mah min awal ila akhirihi. Wah, luar biasa. Semangat baik. Masya Terima Allah. kasih. Wajar ayah ngiri dan mikir Teh Diannya ada meni semangat atuh dah. Tapi fokus saja Ya, pada ibu-ibu semangat. fokus saja pada niat. Teh. Betul. Iya, Hmm. betul-betul. Terima kasih Ambu. Terima kasih Teh Dian. Bunda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di close ya. Dah. Ya. Oke. Good Selamat night. beristirahat. Sehat-sehat. Amin.